Kalian pelajar atau kalian mahasiswa, atau mungkin kalian adalah seseorang yang mungkin ingin merakit PC dengan budget yang mungkin minim 5 jutaan tapi ingin mendapatkan komponen baru, dan PC-nya tentunya ingin bisa digunakan untuk kalian bekerja berlama-lama, membuat skripsi, membuat tugas, ataupun main game yang tipis-tipis aja. Dan mungkin video rakitan PC kali ini adalah jawabannya. Jadi langsung aja pantengin video ini sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID dan bersama saya Angga. Dan di video ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah rakitan PC untuk budget mahasiswa ataupun untuk pelajar. Ini sangat cocok sekali untuk kalian yang pengen build PC generasinya muda, budgetnya tipis. Ini bisa kalian tiru. Dan untuk komponennya apa aja sih Bang? Oke, langsung aja kita jelaskan untuk komponennya satu persatu. Nah, di sini kita gunakan prosesor. Prosesor yang kita gunakan di sini masih dari Intel, yaitu Intel G6400, di mana Intel ini generasi ke-10. Dan untuk kalian yang mungkin mau meminang prosesor ini, kalian juga harus mengetahui spesifikasi dari prosesor ini. Sebetulnya untuk prosesor ini bisa dikatakan setara atau mirip speknya dengan Core i3 generasi ke-7. Jadi walau ini namanya Pentium Gold, tapi untuk performance-nya itu sudah bisa cukup diandalkan untuk penggunaan kalian pelajar atau mahasiswa. Ya walau ini hanya memiliki 2 core dan 4 thread, tapi masih bisa lah untuk digunakan game-game ringan atau bahkan untuk mengedit tipis-tipis masih bisa. Jadi ini sangat cocok untuk kegiatan office, menurut saya masih bisa diandalkan. Apalagi dia memiliki base clock-nya di sekitaran 4 GHz. Jadi cukup bisa lah, oke ya. Dan untuk motherboardnya di sini kita gunakan motherboard yang memang low budget juga, dimana di sini kita gunakan dari ASRock H510 HDP. Dan untuk ASRock ini tentunya ini adalah sahabat untuk kaum low budget, untuk kaum kere-kere juga, karena memang dari dulu ASRock itu menghadirkan budget yang bisa dikatakan sangat bersahabat untuk kita, namun performance-nya itu bisa dikatakan masih cukup baik. Dimana di sini pun saya pernah merakit PC seperti ini, bahkan saya sandingkan dengan Core i5 generasi 10 itu masih bisa. Jadi ya kalau kalian low budget
bisa pilih H510 ini, dan tentunya kalian juga kalau mau upgrade masih bisa upgrade ke Core i3 generasi 10 atau yang 10 refreshnya masih bisa ya. Dan di sini juga kita menggunakan RAM yang kita gunakan di sini dari V-Color Skywalker Plus, dimana di sini itu hanya satu keping 8 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Untuk RAM ini tentunya sudah cukup mengakomodir prosesor G6400 yang hanya cukup membaca RAM di frekuensi 2666 MHz. Dan tentunya untuk harganya ini benar-benar harga yang bisa terjangkau untuk budget kita mahasiswa ataupun pelajar. Karena dengan harga 500 ribuan kita bisa mendapatkan RAM yang berkapasitas 8 GB ya. Jadi mungkin ini akan menjadi andalan baru untuk saya pun untuk merakit PC yang low budget. Mungkin RAM-RAM ini bisa digunakan kedepannya untuk merakit PC yang ya budgetnya cukup minim gitu. Apalagi untuk penggunaan Intel yang nggak terlalu haus akan frekuensi dari RAM-nya sendiri. Nah, lanjut lagi di sini untuk coolernya, kalian bisa lihat sendiri ya, coolernya sangat besar, sangat ganteng. Sebetulnya untuk G6400 ini cukup hanya menggunakan misalkan stok cooling bawaan dari paket penjualan dari prosesornya. Tapi di sini kebetulan saya ada PC cooler di sini ya, PC cooler X7 ya, kita pakai aja. Dan ini benar-benar overkill untuk G6400, tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk kalian juga yang memiliki budget lebih ya, kalian bisa tiru untuk CPU cooler ini. Dan tentunya CPU cooler ini kalau kalian mau pasangkan sampai Core i5 atau bahkan Core i7 itu sudah cukup sangat sanggup, karena untuk heat pipe-nya itu cukup banyak, ada sekitar 6 heat pipe. Ini benar-benar luar biasa ya. PC cooler itu menghadirkan kualitas yang cukup baik, tapi juga dia memberikan harga yang cukup murah. Saya kaget juga karena harganya hanya berkisar di 200 ribuan, atau sebetulnya sih 300 ribu kurang sedikit ya, sekitar 290 ribuan. Tapi kita sudah mendapatkan CPU cooler yang performance-nya cukup bisa diandalkan. Nice ya, untuk PC cooler bisa ngasih produk-produk yang ya harganya terjangkau tapi produknya baik. Memang saat ini tuh kayaknya lagi rame juga ya CPU cooler dari PC cooler ini, karena memang harganya terjangkau, murah, tapi juga performance-nya udah bagus ya. Dan di sini juga ada RGB, walau RGB-nya statik, tapi it's okay lah karena memang harganya juga cukup terjangkau. Jadi kita nggak bisa minta yang lebih lagi karena performanya juga udah cukup baik. Lalu di sini kita gunakan PGA card. Nah, PGA card di sini kita juga gunakan PGA yang bisa dikatakan ini sahabat untuk kita semua ya. Kita gunakan Furrion GTX 750 2GB. Nah, sebetulnya untuk Furrion GTX 752 GB ini bisa masih jadi opsi untuk kalian gunakan untuk bermain game-game ringan. Apalagi ini kan judulnya untuk mahasiswa ataupun untuk pelajar, dan masih bisa bermain game tipis-tipis. Ya kalau buat game-game GTA 5 ya pasti udah bisa dilibas lah. Nah, di sini untuk power supply-nya, karena power supply-nya juga kita harus menyesuaikan ya dengan budget yang kita ada. Kita untuk mahasiswa gitu kan, untuk pelajar, tapi juga tentunya udah bersertifikasi 80+. Nah, di sini kita gunakan power supply dari Aerocool United Power 500 Watt dan sudah bersertifikasi 80+. Dimana untuk power supply ini juga sangat sering saya gunakan, bahkan dulu saya pernah sandingkan dengan PGA card yang consumption powernya cukup tinggi seperti RX 470, bahkan RX 570 itu pernah saya gunakan, bahkan pernah saya juga gunakan di RX 580. Tapi saya hanya bisa mungkin merekomendasikan untuk kalian mungkin yang nggak pakai PGA card yang haus daya, ini bisa digunakan. Ini akan cukup awet juga sih ya. Jadi ini tuh cukup bisa bersahabat untuk kaum yang low budget. Power supply-nya udah cukup oke, terjamin, karena saya juga pribadi menggunakan Aerocool itu udah cukup lama dan sampai sekarang it's okay aja ya. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang udah pakai ya masih baik-baik aja, nggak ada permasalahan yang katanya sampai meledak. Itu saya belum pernah ngalamin sih ya. Nggak tahu kalau kalian pernah ngalamin, yang bener-bener real pernah ngalamin, silahkan komen untuk pembelajaran kita bersama-sama ya. Dan di sini kita gunakan casing yang ini juga menurut saya sangat ganteng, sangat cakep. Di video sebelumnya pernah saya pakai ya. Ini adalah casing dari Aerocool Trinity yang warnanya black. Nah, keunikan dari casing Trinity Black ini yang saya suka adalah dia sudah disematkan 3 buah fan. Jadi 2 fan-nya itu adalah fan 14 cm di bagian depan, sudah diinstal
sudah dipasang, jadi kita nggak perlu pasang lagi. Dan satunya itu adalah fan 12 cm di belakang. Walau fan ini tidak RGB yang auto flow atau bergerak dinamis gitu ya, tapi ya cukup bisa dimaklumi karena dengan harga yang cukup terjangkau yakni 500 ribuan, 519.000, kita bisa mendapatkan casing yang cukup ganteng dan sudah mendapatkan 3 fan seperti ini. Ini udah sangat cukup murah ya untuk sekelas casing MATE compact yang ganteng. Dan kalau kalian mau lihat yang lebih ganteng, kalian bisa tonton video rakitan mini PC, bukan mini PC sih, compact PC ya, compact PC yang saya menggunakan casing dari Aerocool ini. Itu juga ganteng banget. Saya gunakan fan-nya full semua, itu bisa sekali ya. Bahkan saya gunakan air water cooling pun ini masih bisa dipasang di bagian depan ya. Dan di sini tuh untuk storage-nya, capability storage-nya di sini bisa dipasangkan 3 storage, yang mana di sini kalian bisa pasangkan maksimal 3 SSD atau 2 SSD dan 1 hard disk, atau 1 SSD dan 2 hard disk. Jadi untuk penyimpanannya juga udah cukup baik, kapasitas penyimpanannya kalian nggak perlu ragu lagi untuk masalah penyimpanan. Nah, ini cukup mengakomodir kebutuhan kita. Dan ngomong-ngomong untuk storage-nya, di sini kita hanya gunakan 1 buah storage, di mana kita gunakan SSD SATA 2,5 in dari PNY CS900 yang berkapasitas 120 GB saja. Dimana untuk SSD ini tentunya sudah memiliki spesifikasi yang cukup baik, karena di sini dia memiliki write-nya itu up to 515 MB per second, megabyte per second, dan juga untuk read-nya itu di 490 megabyte per second. Ini cukup oke untuk SATA 3 seperti ini, dan ini tuh bisa diandalkan karena PNY itu bukanlah merek yang abal-abal. Jadi kalau kalian memilih SSD, tentunya ini udah terjamin dan juga memiliki garansi resmi ya. Dan ngomong-ngomong untuk PNY ini, dia memiliki garansi ataupun distributornya dari Innovation, yang mana Innovation sendiri itu sebetulnya adalah distributor yang memiliki brand-brand yang lain, seperti contohnya dari PNY sendiri, Bitfenix, dari Avok, dan juga dari Innovation-nya sendiri ada produknya. Jadi tentunya untuk produk ini udah nggak diragukan lagi untuk masalah kualitas dan juga untuk after sales-nya ya. Dan di sini untuk komponen sudah kita jelaskan satu persatu. Dan berapa sih Bang untuk rincian harga kira-kira dari budget mahasiswa ini? Nah, sebetulnya untuk dari budget rakitan PC mahasiswa ini menghabiskan kurang lebih sekitar 5 jutaan gitu ya, 5,5 jutaan kalau kalian menggunakan stock cooling. Jadi saya cukup merekomendasikan kalau kalian yang low budget, kalian bisa tiru rakitan seperti ini. Tapi kalau kalian ada budget lebih, kalian juga bisa mengambil cooler seperti yang saya gunakan, itu budgetnya akan di sekitar 5,8 jutaan. Nah, untuk harga ini hanyalah harga estimasi, bisa saja harganya bisa berubah-ubah sesuai kalian saat mau beli. Dan tentunya harga itu dinamis ya, saya juga nggak bisa nentuin apalagi sedang seperti ini. Kalau ngomongin harga, mungkin dulu harganya lebih murah ya, seperti prosesor G6400 di tahun lalu bahkan saya hanya dapatkan di sekitaran 700 atau 800 ribuan. Tapi ya sekarang harganya semua sudah naik ya. Rakitan-rakitan G6400 tahun lalu itu hanya 4 jutaan, 4-5 juta sudah bisa dapat. Tapi sekarang itu minimum di 5 jutaan. Ya begitulah harga komponen PC di zaman sekarang. Dan harga 5 jutaan untuk PC yang bisa dibilang komponen semua baru dan generasinya cukup baru seperti ini adalah harga yang cukup sangat murah menurut saya ya. Karena kalau kita lihat lagi untuk spek-spek yang di atasnya, tentunya kalian harus mengeluarkan budget di atas 6 juta, 7 juta, itu pun mungkin belum semaksimal mungkin PC-nya ya, masih yang biasa aja. Dan ngomong-ngomong untuk performance-nya, walau ini hanya digunakan untuk misalkan skripsi, editing, atau ya editing ringan ya, atau misalkan untuk kalian gunakan tugas kuliah atau belajar, tapi tentunya kita akan coba tes juga untuk penggunaan gaming. Bagaimana sih kira-kira performance di gaming kekinian atau gaming casual ya. Langsung aja mari kita lihat untuk benchmarknya.
Oke, dari performance gamingnya tentunya PC ini masih bisa cukup dibilang memuaskan dengan budget yang low ya. Untuk PC zaman sekarang ini budgetnya low, generasinya baru, tapi masih bisa cukup diandalkan dan memuaskan untuk digunakan gaming. Ya walau seperti yang saya bilang ini mungkin peruntukannya untuk pelajar, untuk kalian belajar, untuk kuliah, bahkan untuk editing ringan seperti editing Adobe Premiere Pro gitu ya, untuk bikin konten-konten YouTube di 1080p itu masih bisa lancar, nggak nge-lag ya kalian sesuaikan aja ya. Kalian nggak mungkin juga kan ngedit video misalkan video 5 jam gitu durasinya ya, sesuaikan juga lah ya. Dan tentunya untuk kebutuhan kuliah kalian, apalagi menggunakan cooler seperti ini digunakan berlama-lama, sangatlah jadi adem banget gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau rakit PC generasinya baru, sudah menggunakan DDR4 RAM-nya ya, ini bisa jadi contoh ya. Karena kalau di video-video sebelumnya untuk budget 5 juta ya, 4-5 jutaan itu biasanya saya menggunakan masih DDR3 ya. Tapi ini udah DDR4. Bisa kalian tiru lah. Kalau masalah penyimpanan di sini kalau kalian kurang ya itu opsional, bisa kalian tambahkan ya. Karena memang penyimpanan itu sesuai kebutuhan. Ada yang cukup 500 GB, ada yang butuh lebih 1 TB dan lain sebagainya, tentunya sesuai kebutuhan. Oh ya, satu lagi, dan karena ini PC-nya PC untuk pelajar atau mahasiswa, tentunya harus hemat daya ya kan. Dan berapa sih konsumsi daya dari PC ini? Nah, saat saya benchmark tes di game Far Cry 5 di sini menghabiskan kurang lebih listriknya itu di full load game itu sekitar 120-an ya, plus minus naik turun. Ini adalah salah satu konsumsi listrik yang cukup irit buat kalian yang masih ngekos misalkan ya, di kosan ini masih cukup bisa gitu. Listriknya 450 watt ini bisa. Jadi PC ini udah murah, listriknya juga hemat daya, masih bisa main game, bisa diandalkan, bisa di-upgrade. Keren juga ya, dan komponen-komponennya juga saya masih bisa katakan cukup merekomendasikan untuk kalian. Tapi tentunya untuk semua komponen yang kalian pilih itu selera masing-masing ya. Dan mungkin itu saja video dari JTech ID. Untuk kalian yang mungkin ingin dibantu rakit PC oleh JTech ID, kalian bisa DM ke JTech ID. Misalkan bang pengen rakit PC kayak gini, boleh ya. Tapi tentunya untuk harga itu sesuai saat mungkin kalian mau rakit PC, karena harga komponen PC itu seperti yang saya katakan naik turun fluktuatif, nggak bisa ditebak-tebak ya. Seperti harga PGA, mungkin harga PGA di tahun lalu contohnya harga PGA GTX 750 kalau kalian pernah merasakan di harga 700.000 bekasnya ya, 800.000 sampai sekarang sampai 1 jutaan, bahkan ada yang jual bekasnya 1.500.000-an. Luar biasa ya, harga PGA, harga komponen-komponen naik itu nggak bisa ditebak gitu, naik terus gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kelangkaan GPU dan harga-harga komponen bisa cepat turun harga-harganya agar semua bisa merakit PC dengan harga yang cukup terjangkau lagi ya. Oke, mungkin itu saja bersama saya Angga Wiguna Saputra. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel JTech ID, dan salam JTech ID. See you.